Presiden Joko Widodo menyatakan tidak akan melindungi menterinya yang tersandung kasus korupsi. Ketua KPK Firly Bahuri pun sempat menyatakan koruptor bansos COVID-19 bisa dihukum mati. Lalu apakah pemberantasan korupsi sudah benar menjadi hal yang serius ataupun prioritas ataukah masih setengah hati dijalani? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom dengan Busro Mukodas, Ketua KPK periode 2010-2011 dan juga saat ini menjabat sebagai Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Busro. Selamat sore, waalaikumsalam Elvira. Pak Busro, lagi kita berbicara mengenai kasus korupsi. Kali ini dua menteri di era Jokowi tersandung kasus korupsi. Bagaimana kemudian Anda melihat upaya untuk pencegahan anti korupsi saat ini? Berbagai upaya sudah dilakukan, tapi tampaknya masih gagal untuk mencegah perilaku korup pejabat. Marilah kita mengajak mendidik masyarakat untuk memaknai skandal ini agar masyarakat, terutama dalam hal ini rakyat yang berdaulat, mampu semakin melihat bagaimana birokrasi yang sudah dipilihnya lewat pemilu 5 tahunan itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam rangka memaknai itu, perkara ini kalau kita lihat ada sandingannya, yaitu 3 perkara lain di era Presiden Jokowi sejak periode pertama. Berarti perkara ini sudah menyangkut 4 menteri. Semuanya tentang suap. Semuanya menteri itu berasal dari partai politik, jika saya tidak salah. Nah, maknanya apa? Maknanya bahwa terjadi keajegan yang bertahun-tahun, bahkan sejak presiden sebelumnya itu tentang pola-pola suap, dan di KPK itu ini kurang lebih 80% perkara korupsi itu perkara suap. Nah, pertanyaannya sekarang, apa makna yang bisa kita tangkap? Bukan hanya melihat kulitnya saja, kasusnya ansih tidak, tetapi itu menggambarkan bahwa birokrasi negara kita, pemerintahan kita itu memang birokrasi yang semakin menggambarkan korporatokrasi kleptokratif, yaitu korporasi yang menguasai birokrasi pemerintahan dan juga birokrasi Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi tidak heran jika suap ini terus menjadi modus, dan itu sudah berjalan bertahun-tahun. Nah, selanjutnya dengan kasus ini, kalau tadi dikatakan oleh Ketua KPK tentang kemungkinan hukuman mati, itu satu sisi. Tapi sisi lain yang tidak kalah penting adalah bagaimana segera ada proses koreksi total dari birokrasi pemerintahan ini, bahwa sistem yang diterapkan itu semakin menghasilkan proses-proses kleptokratif tadi, proses-proses pencurian oleh birokrasi tadi. Ini kan prosesnya Itu sebenarnya, intinya. prosesnya ini kan sudah berlangsung, meskipun tadi Anda mengatakan di periode sebelumnya juga terjadi kasus suap. Tapi kan upaya antisipasi, banyak hal, filter yang dilakukan dari sisi birokrasi, dari Kementerian Dalam Negeri, untuk korupsi kepala daerah ataupun dari DPR. Banyak kemudian yang dilakukan tapi belum berhasil juga. Sehingga masyarakat kemudian sampai pada titik apakah memang harus hukuman mati sehingga memberikan efek jera? Ya, logika hukuman mati itu kan logika pemberatan, dan itu ada pasalnya. Dalam kasus ini pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dan unsur-unsurnya agaknya sudah terpenuhi. Tapi masalahnya sekarang ini kalau sekedar sudah dihukum mati, oke, itu ada progresivitas. Ketika kemudian sistemnya tidak berubah, kulturnya tidak berubah, proses-proses politiknya tidak berubah, yang itu bersumber dari pemilu yang transaksional, selamanya kasus seperti ini akan terus
terproduksi, akan terus diproduksi, dan berapa banyak orang yang nanti akan dihukum mati, tetapi sistemnya tidak berubah gitu. Jadi menurut Pak Buchro, ancaman hukuman mati tidak akan memberikan efek jera karena memang ini harus ada revolusi yang lebih besar lagi untuk mengubah pola birokrasi kita. Ketika zaman Pak Buchro masih aktif menjadi pimpinan KPK, baik jadi wakil ketua KPK dan juga ketua KPK, apakah ancaman hukuman mati ini pernah menjadi salah satu bahasan di kalangan pimpinan saat itu, Pak? Belum pernah, dan kami maksimal menerapkan hak dan kewajiban moral hukum yang diatur di dalam Undang-Undang Tipikor dan juga KUHP itu. Ketika itu kita terapkan pada mantan ketua Mahkamah Konstitusi, yaitu Pak Akhil Mukhtar, dengan hukuman seumur hidup, dan itu dengan tuntutan seumur hidup, dan itu dikabulkan sampai Mahkamah Agung. Satu. Kemudian yang kedua, bekerjanya KPK dulu itu dari hilir ke hulu, hulu ke hilir, dari penindakan ke pencegahan, ke penindakan lagi, semuanya simultan, secara konsisten, konsekuen, dan didukung penuh oleh pemerintahan SBY kala itu. Sehingga banyak peraturan perundang-undangan yang kami rubah bersama-sama dengan kementerian terkait, dan dengan perubahan itu lalu terjadi potensi kerugian ratusan triliun itu bisa dihindari, misalnya di sektor migas salah satunya. Nah, karena ada itikat baik dari presiden saat itu. Nah, sekarang kita dihadapkan, misalnya apakah sekarang ada potensi itikat baik itu? Lihatlah saja, ada undang-undang cipta kerja, ada undang-undang minerba, ada undang-undang KPK yang melemahkan KPK itu sendiri. Tapi apa yang terjadi saat ini, bagaimana sejumlah operasi tangkap tangan gencar dilakukan KPK setidaknya dalam 1 bulan terakhir? Bagaimana Presiden mengatakan bahwa mendukung apa yang dilakukan oleh KPK, bahkan yang terakhir Pak Juliari adalah kader PDIP, partai di mana Presiden Jokowi berasal. Menurut Anda, apakah memang posisi ataupun kondisi saat ini berbeda dengan pada saat Anda menjabat, atau seperti apa? Oh iya, berbeda jauh. Presiden Jokowi maksud saya tidak cukup menyatakan prihatin tidak akan melindungi. Itu statement, maaf ya, statement klise gitu. Sekarang faktanya bahwa ketika prinsip manajemen the right man on the right job, ketika kepercayaan tentang banyak urusan yang diserahkan kepada level menteri diserahkan kepada parpol, nyatanya parpol tidak mampu menghasilkan putra-putra terbaik yang punya akhlakul karimah, punya integritas, punya kejujuran. Justru yang terjadi adalah penyalahgunaan kewenangan, dan itu diduga keras afiliasinya juga tidak lepas dari parpol yang mengirimnya. Anda melihatnya arahnya hingga ke sana? Iya, faktanya bukan apa lagi ya, bukan dugaan lagi, tapi fakta itu menunjukkan prinsip manajemen yang universal, menempatkan orang sesuai dengan keahliannya itu termasuk moralitas yang tinggi. Dan ini ternyata 4 kali kasus ini suap semuanya dari parpol semuanya. Pertanyaannya, misalnya salah satu contoh saja kasus KKP, Kelautan dan Perikanan. Kalau presiden itu tegas, jangan serahkan pada Menko-nya, karena apalagi Menko-nya sudah banyak opini tentang dia terlibat dalam bisnis segala macam kan. Serahkan pada orang yang tidak punya interest seperti yang sudah terjadi sebelumnya. Dan itu banyak putra-putra kita baik-baik, banyak, termasuk yang di luar parpol itu banyak sekali. Baik. Pak Buchro, terima kasih sudah berbagi perspektif bersama kami. Pemberantasan anti korupsi ini tampaknya masih menjadi PR bagi kita semua, tidak hanya pemerintah KPK tapi juga masyarakat. Terima kasih sekali lagi sudah berbincang bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore.